Local Coordinator untuk SMK. Dan malam ini gue akan nemenin kalian sebagai moderator dari awal diskusi sampai akhir. Oke, biar nggak tegang-tegang banget, gue pengen banget nyambut teman-teman peserta yang udah bergabung di Zoom terlebih dahulu. Thank you banget ya udah antusias mendaftar dan hadir dalam event kali ini. Oke, kalian juga boleh banget nih ramein kolom chat pakai emoji cuaca di tempat tinggal kalian sekarang. Mau hujan kayak mendung atau mungkin lagi ada yang kepanasan sih dikejar deadline gitu misalnya. Boleh diramein aja kolom komentarnya biar seru. Biar kita sama-sama tahu juga nih cuaca malam hari ini dari berbagai daerah tuh kayak gimana sih. Coba aku mau lihat di kolom chat udah ada nggak ya? Mana nih kok masih sepi banget? Di sini adem anyem aja kak. Oke, ya oke. Terus yang lainnya gimana? Kedinginan. Oh no. Oke. Ya, oke itu ada yang bunga matahari. Kak Iman lagi bunga matahari lagi kepanasan ya kak ya? Iya nih, nggak tumben nggak hujan. Ya udah deh. Oke, biar nggak kelama-lama juga, malam ini kita kedatangan narasumber yang super duper keren, yang mungkin kalian udah nggak asing lagi ya bagi sebagian besar dari kalian yang mungkin udah sering mengikuti event-event dari SFL ini. Nah, beliau ini adalah Kak Iman Amirullah, dan beliau adalah lulusan S1 Hubungan Internasional dari Universitas Amikom Yogyakarta. Em, boleh ada di next, itu ada CV-nya nggak ya di PPT-nya? Enggak. Gak ada ya, udah aku bacain gini aja deh. Oke, beliau adalah lulusan satu dari Universitas Amikom dengan program studi hubungan internasional dengan konsentrasi studi Social Movement Studies. Nah, saat ini beliau itu aktif sebagai Research and Advocacy Officer di Beranda Migran serta Managing Editor di Suara Kebebasan. Nah, Kak Iman ini sudah lama bergabung dengan Student for Liberty sejak 2022 dan pernah menjabat sebagai National Coordinator untuk SFL Indonesia pada periode 2024-2025. Selain itu, beliau juga pernah berperan sebagai Collections and Archive Manager di Queer Indonesians Archive. Dengan pengalaman yang kaya di bidang riset, advokasi, dan gerakan sosial ini, mari kita sambut bersama-sama Kak Iman Amirullah. Nah, Halo, gimana thank you Raya. ya? Nah, Berasa kayak sebelumnya orang. gimana nih? Ya, sebelumnya gimana nih kabarnya Kak Iman pada malam hari ini? Udah semangat belum buat ngisi public discussion kita? Aman-aman ini sekalian lembur ceritanya. Jadi nebeng Oke, CV iya kantor. boleh. Terima kasih Raya, ini berasa kayak orang bener banget abis dibacain CV-nya. Thank you juga udah mengundang saya, mengundang gue untuk ngobrol di sini soal objektivisme. Sebenarnya so udah lama banget sih nggak ngomongin objektivisme ya soal filsafat ini gitu karena aku terpapar filsafat itu pun sebenarnya saat jadi regional campaign koordinator gitu, dan salah satu campaign utama periode itu soal objektivisme gitu. Dan udah lama sekali aku nggak ngomong ini, tapi ini salah satu filsafat yang bikin aku jatuh cinta gitu karena ini filsafat yang menawarkan bagaimana cara kita membaca hidup secara lebih jujur gitu. Dan mungkin hari ini presentasi nggak akan banyak-banyak amat, dan aku lebih suka ini bentuknya semacam pengantar gitu. Mungkin boleh di next slide. Alright, silakan. Belum berpindah Kak, slide-nya. Eh, operator, tolong. Oke, semoga Oke. mic-nya ya, semoga Ya. mic-nya aman ya, Kak. The time is yours, silakan. Thank you. Kalau aku ngomong terlalu cepat atau suaraku hilang, boleh langsung ditegur aja karena kebiasaanku kadang sering ngomong kecepatan. Mungkin sebelum layaknya filsafat-filsafat lain ya, kalau kita mau ngomongin sebuah aliran filsafat, tentu kita akan berangkat dari premis utamanya gitu ya. Kenapa? Karena premis ini tuh apa ya? Semacam ringkasan lah, kayak bagaimana karena kan tulisan-tulisan para filosof, para penulisnya itu pasti ruwet gitu kan. I know we almost all of us itu hate philosophy gitu, termasuk aku jujurly gitu, karena bukunya sulit dicerna, kemudian ketebalan dan nggak jelas everything gitu, termasuk objektivisme juga gitu. Harusnya aku tampilin di sini ini ya introductionnya juga harusnya, cuma kelewat nggak apa-apa.
Jadi objektivisme ini digagas ya oleh seorang apa bahasanya sastrawan gitu, sastrawan dan filosofer juga gitu. Namanya Ayn Rand, perempuan. Beliau lahir di Uni Soviet, tapi kemudian jadi exile di Amerika Serikat pasca revolusi Bolshevik gitu. Karena keluarganya kan kelas menengah ya, punya usaha farmasi kalau nggak salah apotek gitu. Dan kemudian em, apa ya dia kena kolektivisasi gitu. Kolektivisasi, kebijakan kolektivisasi itu intinya menekankan bahwa sektor private itu nggak boleh ada gitu, dan semua aktivitas ekonomi itu dikuasai negara dan diatur secara terpusat oleh birokrat-birokrat negara gitu, termasuk apotek, usaha orang tuanya Ayn Rand gitu. Iron ini awalnya ya dia itu cenderung sebagai sastrawan. Dia tuh novelis lebih tepatnya. Dia punya buku bagus judulnya Atlas Shrugged, kemudian banyak lainnya. Termasuk dia menjelaskan filosofinya ini lewat novel gitu. Jadi dia menjelaskan filsafatnya itu tidak dengan kayak apa para filosof-filosof lain kayak Marx, kayak John Locke dan kawan-kawannya yang menjelaskan dengan bahasa-bahasa filosofis gitu, tapi dia pakai novel fiksi gitu, namun itu menggambarkan kritik-kritiknya dia terhadap situasi yang ada dan bagaimana ideal yang hendak ia ciptakan gitu. Jadi objektivisme itu kembali lagi, objektivisme itu premisnya sederhana, simple banget. eh Dia ini kebalikannya relativisme. Kalau relativisme kan percaya tidak ada makna sejati segala macam gitu. Objektivisme itu justru kebalikannya. Eh Dunia tempat kita berpijak dan hidup hari ini itu ada sebagaimana adanya gitu. Jadi eh gimana ya bahasanya biar nggak kayak abang-abangan. Jadi mau kamu menganggap misal apa ya nyamuk deh, sebenarnya nyamuk gitu. Kamu mau menganggap nyamuk itu nggak ada gitu. Kalau secara material dia ada gitu, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dikeplok, ada, ya dia akan tetap ada gitu loh. Jadi mau denial, mau membantah nyamuk itu nggak pernah ada, gitu-gitu, itu nggak akan merubah kenyataan gitu. Jadi kenapa begitu? Karena manusia itu melihat dunia itu bukan dengan perasaan idealnya gitu. Nenek moyang kita berevolusi bisa bertahan sampai hari ini bukan karena perasaan gitu, tapi karena kita makhluk yang rasional gitu. Bahwa kita melihat apa misalnya ya, oke kita kelaparan, terus nenek moyang kita kan pemburu, kelaparan, ngelihat kelinci gitu. Kelinci itu kan imut ya. Kalau kita ngikutin naluri, ya kita mungkin mati kelaparan atau makan rumput gitu kan. Tapi karena kita makhluk yang rasional, nenek moyang kita rasional, ya daripada mati kelaparan atau nggak dapat gizi, ya udah makan kelinci aja, why not gitu kan? Karena itu hasil pengamatan dan penalaran gitu. Jadi dunia itu nggak akan tunduk pada perasaan. Atau ada quotes legend dari Ben Shapiro itu bilang, fact don't cares about your feeling. Jadi kayak eh, se- realita itu nggak akan berubah hanya karena misal kamu tidak menyukainya gitu. It's simple, that simple gitu sebenarnya. Dan manusia itu secara alamiah adalah manusia yang berpikir gitu. That's why kita dipanggil sebagai Homo sapien, makhluk yang berpikir gitu. Dan berpikir itu adalah tindakan sadar yang dilakukan secara aktif gitu. Jadi eh, kita nggak bisa apa ya sebagai manusia itu tidak berpikir gitu, kayak memilih tidak berpikir, itu impossible gitu, karena itu udah dari sononya gitu ibaratnya ya, apa kerangkanya gitu, dan konsekuensinya karena manusia adalah makhluk yang otonom, ya kita akan bertanggung jawab gitu terhadap eh, apa yang udah kita lakukan gitu, pembacaan-pembacaan kita gitu. Jadi kita nggak bisa melarikan diri dari konsekuensi gitu. Itu sebenarnya salah satu yang menarik ya, karena filsafat objektivisme ini tuh dia mengajak gitu manusia untuk menelan pil pahit realita gitu, bahwa
misal aku berpikir, saat ini aku berpikir aku akan membuka coffee shop. Karena aku pinter bikin kopi. Tapi kemudian ternyata aku membaca atau berpikirnya tidak dalam kan. Ternyata coffee shop udah kebanyakan. Akhirnya apa? Konsekuensinya apa? Bangkrut gitu kan. Konsekuensinya bangkrut. Kalau aku secara tolol mengambil usaha apa modal usaha itu lewat hutang, ya udah. Itu semua akan jadi konsekuensi tanggung jawabku gitu bahwa aku melakukan tindakan ini secara salah gitu dan secara sadar aku melakukan hal yang salah. Begitu. Boleh next slide? Oke, ini mungkin ini ya apa? Aku tuh sulit juga sebetulnya menjelaskan filsafat karena memang basicku bukan filsafat gitu dan filsafat tuh memang something yang susah untuk dijelaskan, untuk memahami gitu, untuk membacanya pun sulit gitu. Apalagi sebagai makhluk visual gitu. Kayak aku cenderung melihat secara visual gitu ya. Jadi ini mungkin studi kasus ya bagaimana objektivisme itu memandang sebuah masalah gitu. Jadi gini, bayangin kalian jadi dokter di daerah terpencil di NTT kayak di Kalimantan kayak di mana aja silahkan dibayangkan. Terus kamu dapat pasien yang punya gejala penyakit aneh, yang kejang-kejang, terus tiba-tiba badannya kaku, muntah-muntah, so whatever yang aneh begitu, yang kamu tidak pernah pelajari selama kuliah, tidak pernah kamu temui selama di kota gitu. Kemudian kamu akhirnya memutuskan gitu dengan alat seadanya untuk neliti secara mendalam kemungkinan-kemungkinan yang ada, mengumpulkan data, ngetes ini itu, baca ini itu, dan akhirnya kamu kemudian dengan berani, gagah dengan berani dan tekad yang kuat membuat keputusan klinis yang tepat gitu, yang rasional didasarkan pada hasil-hasil pengumpulan data, hasil-hasil pembacaan situasi yang dilakukan sebelumnya gitu. Itu kan sebenarnya hal yang sulit kan. Kayak kamu dokter baru di daerah terpencil, pengetahuan terbatas, alat terbatas, tapi kamu tetap memilih hal yang sulit gitu. Kamu tetap memilih melakukan pengumpulan data segala macam untuk menciptakan vonis yang rasional. Padahal sejatinya kamu juga punya pilihan untuk bilang ah ini pilek doang gitu. Udah kasih paracetamol, pulangin. Kalau mati ya udah gitu. Kamu punya, you have that choice gitu kan sebetulnya. Tapi kenapa kamu sebagai dokter misalnya mengambil keputusan untuk menyulitkan dirimu sendiri dalam tanda kutip itu ya. Nah, kalau orang-orang non objektivisme itu kadang memandang ini sebagai apa ya bentuk-bentuk altruism gitu ya. Jadi bentuk-bentuk apa kemanusiaan or soal-soal lah soal apa itu bagaimana manusia rela mengorbankan dirinya gitu demi orang lain gitu. Sedangkan objektivisme itu nggak percaya gitu terhadap itu gitu bahwa yang namanya altruisme itu nggak ada gitu. Jadi kenapa kalau gitu ya kalau altruisme nggak ada, kenapa masih ada kalau dalam kasus ini dokter yang mengambil keputusan yang menyulitkan dirinya sendiri? Ya, karena dia menyadari konsekuensi akan setiap perbuatannya sebagai dokter gitu. Itu objektifisme gitu. Jadi alih-alih memistifikasi ya istilah bikin seolah-olah tindakan dokter itu hal yang sangat heroik gitu. Objektivisme atau Ayn mengajak kita untuk berpikir apa ya tidak munafik lah bahasanya ya kayak ya udah itu karena dia berpikir gitu kalau dia asal diagnosis asal kasih obat karena nggak mau pusing terus orangnya meninggal ya license dokternya bisa dicabut dia bisa dikeroyok orang sekampung dan lain-lain gitu jadi begitu objektivisme ini alat ya sebenarnya dia alat untuk membaca realitas dan bagaimana kemudian kita bisa mengambil keputusan gitu next.
Situasi-situasi tadi itu sering disebut sebagai moralitas kadang kan. Hmm. Jadi bagaimana moralitasnya objektivisme gitu? Ya kita punya kok pemaham apa moral. Ayn Rand itu pernah menulis di salah satu bukunya bahwa moralitas kita itu didasarkan pada kepentingan diri kita sendiri gitu. Ini mungkin terdengar sangat aneh ya bagi kita gitu. Jadi Ayn Rand tuh sangat individualistis gitu filsafat. Jadi dia menentang bentuk-bentuk kolektivitas gitu. Jadi makanya dia menolak misalnya saat itu apa itu kebijakan afirmatif gitu kayak misal parlemen harus 30% perempuan dan sejenis itu gitu. Karena nggak ada yang namanya identitas kelompok gitu-gitu. Karena pada akhirnya elemen terkecil dalam society itu individu gitu. Jadi semua kebijakan hendaknya berangkat untuk mengakomodir individu bukan kelompok gitu. Dan sebagai konsekuensinya akhirnya manusia itu sejatinya itu makhluk yang egois gitu. Tapi egois di sini perlu digarisbawahi. Manusia itu makhluk yang memiliki ethical and rational egoism gitu. Jadi kita salah ya sepertinya dalam bahasa Indonesia terutama KBBI itu dalam memahami egoisme gitu bahwa di Indonesia egoisme itu kerap disamakan dengan selfish gitu. Selfish itu kan greedy ya jatuhnya. Dia tuh kayak I don't care gitu. Yang penting aku terpenuhi gitu. Sedangkan egoisme itu tentang bagaimana aku mendahulukan diriku gitu tanpa menyakiti orang lain gitu. Basically jadi egoisme rasional itu egoisme yang didasarkan pada kesadaran bahwa sebagai individu aku akan mengejar kepentinganku sebagai manusia sebagai bagian dari masyarakat gitu. Namun sebagai makhluk yang waras aku tentu punya kemampuan berpikir yang apa ya mencegahku berbuat jahat. Sesimpel gini, gue pengen kaya instan gitu. Terus gue kenapa apa yang mencegah gue untuk nggak ngerampok? Ya karena gue sadar dengan konsekuensinya. Bisa dipenjara, bisa digebukin sampai mati, atau kalau gue religius, gue percaya karma, gue bisa dirampok balik gitu. Jadi individualisme atau egoisme itu tidak selalu sama dengan selfishness gitu atau greedy. Jadi eh, harmoni itu lahir lewat namanya spontaneous orders gitu. Jadi segala hal yang ada di masyarakat kita ini sebetulnya itu terjadi secara natural, secara spontan, alih-alih diatur oleh negara gitu. Kayak siapa yang nentuin harga beras? Siapa yang nentuin harga telur? Kan kita nggak pernah kan memikirkan itu. Bukan pemerintah, itu kalau secara ekonomik dia lewat supply and demand gitu. Banyak yang pengen telur, produsen telur sedikit, harga naik. Nah, ini nanti ini sebenarnya nanti akan mengajak filsafat ini ya. Ini tuh akan apa ya? Banyak orang mengkritik objektivisme ini mengajak manusia untuk apa ya? Kejam gitu dalam tanda kutip gini. Sebagai contoh, eh ada sebuah kota, kota A dilanda bencana gitu. Akhirnya stok bensinnya habis. Nggak ada bahan bakar gitu kan. Nah, kemudian ternyata ada satu orang yang kepikiran dan dia pinter. Akhirnya apa? Dia jalan membawa galon yang banyak keluar kota, beli bensin untuk kemudian dijual lagi ke kampungnya yang sedang bencana, namun dengan harga 2 kali lipat. Ini mungkin akan dilihat sebagai kejahatan, tapi objektivisme enggak ya. Ini dilihat sebagai ya egoisme rasional tadi gitu. Dia sadar situasi kehabisan bahan bakar itu bisa bikin mati banyak orang. Pemerintah tidak memberikan solusi. Dia punya kapasitas untuk mencari bensin dari luar kota gitu kan. Tapi kapasitas ini kan tentu tidak gratis gitu. Entah dia dengan kendaraan, entah dia berjalan kaki gitu kan. Itu semua ada labor, ada apa istilahnya tenaga yang dikeluarkan gitu untuk mendapatkan bensin itu dan pada akhirnya
saat dia menjual bensin dua kali harganya dua kali lipat ya, it's not a crime gitu. Itu bukan kejahatan. Itu tindakan logis gitu. Dan pada akhirnya masyarakat punya pilihan gitu kan. Kamu mau beli bensin dua kali lipat atau enggak? Atau kalau kamu nggak mau ya silahkan menikmati hidup tanpa bensin. Atau silahkan kamu mencari bensin ke kota lain gitu dan merasakan seberapa banyak labor yang digunakan untuk mencari bensin keluar kota gitu. Itu kan sebenarnya situasi-situasi ini kan apa ya? Membolak-balik nilai moral yang selama ini ditekankan kepada kita ya. Kayak kita semua kan mungkin dari kecil kan ditekanin hal-hal seperti ini egois gitu. Tidak boleh, itu jahat segala macam. Padahal itu pilihan, itu tuh hal yang rasional gitu. Karena kalau orang tidak bisa punya motivasi, misal nggak boleh menjual bensin dua kali lipat, ada aturannya ternyata saat bencana. Ya orang-orang nggak akan punya insentif gitu. Mereka nggak akan mau keluar kota susah payah nyari bensin. Karena ngapain? Uang nggak dapat untung gitu, nggak dapat profit gitu. Mungkin next. Oke, nah ini seperti yang sudah sebelumnya dibahas gitu. Apakah ketika kita mendorong individualisme hingga ke tingkat terekstrimnya dalam kerangka ethical egoismnya Ayn Rand atau objektivisme, berarti nanti aku bebas berarti nanti aku akan bebas nyolong dong, aku bebas mukulin orang dong gitu. It's not that simple gitu. Ya ya, kita mengamini orang jahat itu ada. That's why kita masih butuh negara gitu kan. Tapi negara itu perannya kudu diseminimalkan mungkin gitu. Kenapa? Karena itu tadi kita menyadari manusia itu ada yang jahat gitu. Dan apa yang terjadi ketika kita menempatkan orang jahat di posisi sebagai orang yang punya monopoli kekerasan misalnya, punya tembak, punya pistol segala macam gitu ya, bakal chaotic gitu. Makanya walaupun kita butuh pemerintah, kita berkehendak untuk meminimalkan itu seminimal mungkin gitu. Nah, eh, karena manusia makhluk rasional dan makhluk yang berpikir, secara alamiah manusia itu akan apa ya, menghadirkan kesejahteraan atau bermanfaat untuk orang lain tanpa ia sadari gitu. Karena ini ada satu part ya sebenarnya yang ada satu analogi yang cukup mungkin membantu teman-teman untuk memahami objektivisme dan bagaimana individualisme ini bekerja gitu dalam menciptakan masyarakat yang harmonis gitu. Gini, situasinya misal gini, aku baru lulus kuliah, nganggur. Kemudian aku menjual bakso, berentrepreneurship menjual bakso gitu. Seharga 15.000 gitu. Nah, banyak yang berpikir dalam tindakan ini itu tuh pure apa ya? Dampaknya hanya ke aku selaku pengambil keputusan gitu. Padahal tidak gitu. Tindakan-tindakan individu secara spontan ini itu tuh punya banyak sekali dampak sosial yang pada akhirnya menghadirkan kebaikan atau dampak positif ke orang lain tanpa kita sadari dan tanpa kita rencanakan. Apa contohnya? Saat aku mau jualan bakso, aku butuh apa? Pertama, aku butuh daging. Berarti aku membeli daging. Saat aku membeli daging, aku menyerahkan uang kepada penjual daging. Dan penjual daging bisa menggunakan uangnya untuk nyekolahin anaknya. Nah, itu kan dari aku jualan bakso, itu sebenarnya menjadi hal yang sangat mulia gitu kan kalau dipikir-pikir gitu. Itu baru daging doang. Belum yang lain. Apa? Tepung, sayur, penjual gas. Dan apa ya, jaring-jaring koneksi-koneksi ini tidak berhenti gitu. Aku rasa dia nggak akan punya ending gitu. Kenapa? Karena misal aku membeli daging, kemudian daging itu digunakan penjual daging untuk nyekolahin anaknya. Jadi uangnya dikasih ke sekolah. Sekolah nanti uangnya dikasih untuk apa? Untuk subsidi beasiswa. Akhirnya ada anak miskin lain yang bisa sekolah secara gratis gitu. Dan akhirnya itu terus berputar gitu. Dan ini tuh hal yang nggak kita sadari dan nggak kita rencanakan gitu. Nggak sejauh itu, nggak akan
kita nggak akan dan ini tuh cukup mind blowing saat aku menyadarinya gitu bahwa betapa banyak sebenarnya kalau teman-teman yang mungkin percaya agama pahala yang teman-teman bisa kumpulkan gitu dari aktivitas sehari-hari, termasuk ini nggak harus aktivitas produktif, aktivitas konsumtif deh. Apa, gue suka banget cilok, gue beli cilok 5.000. Mungkin banyak orang yang berpikir, ah apaan itu, itu tindakan biasa, itu tindakan individualistik kan, egois, apa, untuk diriku sendiri kan, kayak aku membeli cilok karena aku suka cilok dan aku lapar gitu, bukan karena aku pengen membantu bapak ciloknya nyekolahin anaknya misalnya. Jadi ketika aku mengejar egoismeku, mengejar kehendakku gitu, keinginanku, itu sebenarnya nanti akan ada eh, apa ya, jaring apa ya, rangkaian yang terbentuk secara otomatis untuk membantu orang lain gitu, secara tanpa kita sadari dan tanpa kita rencanakan gitu. Kayak gue lapar, gue suka cilok, gue beli, gue kasih duit 5.000, ternyata bapak itu uang 5.000-nya buat ngasih jajan anaknya. Anaknya nanti uang 5.000 yang udah dikasih anaknya dikasih apa? Dipakai jajan anaknya, bergerak gitu aja. Sirkulasi ekonomi. Jadi saat kita mengejar kehendak kita itu sejatinya kita juga membantu orang lain gitu. Dan coba bayangin kalau kalian mungkin teman-teman bisa coba iseng deh nge-track 10.000 yang kalian gunakan untuk membeli makan sarapan misalnya. Silakan di-track dan itu pasti akan panjang sekali. Dan jejaring yang terbentuk itulah yang dinamakan spontaneous order gitu. Jadi kita nggak butuh sebetulnya untuk negara ngatur harga barang, ngatur bagaimana manusia bertransaksi dan lain-lain gitu. Itu next. Nah, kalau apa namanya diterapkan pada level lebih makro gitu, misal dalam public policy, hmm, kita bisa ambil contoh ada beberapa daerah, aku sebut aja deh, di Kediri, misalnya kota Kediri, Kabupaten Kediri itu tidak boleh ada Alfamart dan Indomaret gitu, karena dikhawatirkan akan mematikan usaha lokal. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah Alfamart dan Indomaret berhenti berjualan di Kediri? Tentu saja tidak. Mereka cuma ganti nama. Jadi Alfa Februari lah, jadi apa? Toko toko usaha rakyat lah, tapi kita semua tahu itu Indomaret gitu. Jadi itu contoh gitu bagaimana ketika government gitu atau policy makers itu membuat kebijakan tidak didasarkan pada apa ya, pemahaman bahwa manusia itu makhluk yang egois gitu, manusia itu makhluk yang mengejar insentif gitu, dan pada akhirnya itu nanti melahirkan itulah banyak-banyak kejahatan birokratis kayak korupsi, pungli dan lain-lain gitu. Itu semua akarnya dari situ gitu, karena kita menahan pasar gitu, dan sebenarnya nggak ada yang sanggup menahan pasar gitu. Silahkan kalian membaca sejarah negara-negara komunis, Uni Soviet, China, Kuba, dan kawan-kawannya. Mereka berusaha meniadakan pasar gitu kan, karena dianggap sumber ketimpangan gitu. Apa yang terjadi di Cina saat tanah dikolektivisasi, tanah dikelola negara? Ya petani nggak mau nanam gitu karena mau mereka bekerja sekeras apapun, tanamannya akan diambil negara dan mereka hanya dijatah sekian persen gitu untuk memenuhi kebutuhan yang bahkan mungkin kadang kurang gitu untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Itu yang sering diabaikan dan pada akhirnya kemudian dia melahirkan apa? Black market gitu, pasar gelap. Jadi pasar itu kekuatan terkuat di muka bumi menurutku ya, kalau mau dilebay-lebaykan, itu kekuatan terkuat di muka bumi yang manusia nggak bisa menolak gitu. Dan kalau pakai prinsip objektivisme tadi ya, ya berarti ini realita objektif yang nggak bisa kita sangkal gitu, termasuk soal ketimpangan dan lain-lain, itu konsekuensi daripada pasar bebas dan itu nggak bisa kita sangkal gitu. Mau kita tiadakan seperti apapun, dia akan tetap lahir gitu. Next. Nah,
Kemudian konsekuensinya apa gitu? Ya, ketika manusia hanya bisa mencapai, oh ya, sorry, aku ulang. Jadi objektivisme ini salah satu filsafat yang sifatnya evolusioner, progresif. Kenapa? Karena Ayn itu pernah ngomong ya, hmm, kehidupan manusia itu akan semakin baik setiap harinya, gitu. Kalau orang Islam tuh percaya orang yang hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang merugi. Ya, nggak tahu apakah ada hubungannya atau tidak antara itu, tapi intinya Ayn tuh percaya manusia itu harusnya itu terus berevolusi semakin baik, baik entah secara ekonomi, secara politik, secara biologis dan lain-lain untuk mencapai apa ya puncak tertinggi gitu kehidupan manusia yang kita semua mungkin belum bisa bayangkan gitu. Apakah di masa depan manusia umurnya bisa sampai 150 tahun atau manusia jadi kebal atau apa gitu. Nah, untuk mendorong evolusi ini konsekuensinya jelas manusia membutuhkan sistem yang membebaskan manusia gitu. Kenapa? Karena kebebasan ini yang akan melahirkan inovasi-inovasi gitu kan, melahirkan pasar dan lain-lain gitu. Karena perkembangan itu kan nggak bisa diciptakan apa ya tanpa diciptakan kayak secara birokratis gitu kayak misal apa Prabowo deh kan waktu kampanye bilang akan ada kita akan ciptakan ratusan dokter untuk mengatasi ketimpangan jumlah dokter di daerah eh, Indonesia Tengah dan Timur. Itu nggak akan bisa gitu selama regulasi-regulasi yang membatasi atau mempersulit seseorang menjadi dokter dan apa ya kualifikasinya itu menyulitkan ya dokter itu tetap apa nggak akan ada gitu nggak akan ada yang mau misal pergi ke Indonesia Timur gitu kenapa karena jauh kedua peluang ekonominya ada tidak gitu apalagi sekolah kedokteran mahal misalnya dan manusia itu kan makhluk yang berhitung gitu. jadi jadi ini menjadi konsekuensi gitu bahwa ketika kita menginginkan kemajuan ya berarti kita harus mendorong kebebasan individu gitu mendorong menciptakan situasi di mana setiap orang itu bisa berinovasi dan kemudian mengejar profit gitu. Selama ini kan profit itu dilihat sebagai hal yang dosa. Gitu. Kayak, kok lu jahat amat narik untung 5.000? Padahal kalau kita punya pasar yang bebas, ya kita nggak akan lah, aku rasa menganggap orang yang narik keuntungan, misal sampai toko kelontong yang narik keuntungan sampai 5.000 itu penjahat gitu. Karena kita punya pilihan lain gitu. Kita punya pasti akan ada toko kelontong lain yang lebih murah gitu. Walaupun nanti ada banyak konsekuensi lain karena murah, mungkin dia lebih jauh, produknya lebih jelek gitu. Ya, ya that's your choice gitu. You have free choice gitu. Apa kamu mau beli barang mahal tapi dekat atau barang murah tapi jauh misalnya kan? It's your choice gitu. Tapi apakah akan ada pilihan yang sama enaknya? Misalnya apa? Harga rendah, barang bagus, lokasi dekat. Ya, mungkin aja. Tapi kan itu hanya bisa tercipta dari market gitu. Kalau kita mengandalkan negara ya nggak akan terjadi gitu. Ambil contoh listrik. Listrik itu kan dimonopoli oleh negara lewat PLN gitu. Sebagai konsekuensinya apa? Ya kita nggak punya pilihan lain gitu loh. Itu sebenarnya bentuk penindasan sistemik yang nggak kita sadari selama ini. Kayak you either choose PLN listrik PLN atau nggak listrik sama sekali. Itu tuh penindasan. Dan karena PLN ini tidak punya saingan, they can do whatever they want gitu. Kayak listriknya jelek, mati mati mulu, arusnya nggak stabil, mahal gitu. Dia akan bisa terus naikin harga sesuka hatinya, nggak melakukan improvement segala macam karena dia nggak punya saingan gitu. Jadi otomatis dia ada di zona nyaman yang mengakibatkan mereka simpelnya mereka akan berpikir ngapain gue improve, ngapain gue susah-susah mikir, wong improve nggak improve, orang tetap akan pakai listrik kita gitu. Itu logikanya gitu.
Mungkin begitu aja. Oh iya, ini tadi Mbak Bu Ayn Rand buat yang belum tahu wajahnya. Dan mungkin itu aja. Aku sebagai moderator buat lebih banyak diskusi dan semoga penjelasanku bisa dipahami karena jujur aku udah lebih dari 2 tahun nggak ngomongin ginian gitu. Thank you. Oke, makasih banyak Kak Iman buat penjelasannya tentang objektivisme ini. Cukup padat tapi tetap enak ya buat diikutin. Nah, buat teman-teman yang masih kepo tentang materi kita pada malam hari ini, sesi diskusi gue buka dalam hitungan 3, 2, 1. Bisa langsung raise hand ya. Tapi kalau masih mau kayak pemanasan dulu, it's okay. Bisa drop pertanyaannya tuh di chat, gak masalah juga. Nanti gue bacain satu-satu. Oh, oke, sudah ada dari Kak Iman. Dari Kak Fadel, sorry. Ya, silakan Kak Fadel. Ya man, thank you. Sangat menarik ya. Pertama, yang gue menarik dari filsafat objektivisme ini sangat apa ya? Sangat beda banget sama kultur Indonesia yang sangat menekankan kolektivisme dan sacrifice for others itu. Kan kalau kita melihat egoisme tuh suatu yang buruk ya. Eh, kita melihat budaya Indonesia gitu ya. Tapi Ayn Rand tuh menekankan bahwa egoisme tuh suatu yang baik, gitu ya. Egoisme yang rasional gitu ya. Nah, mungkin aku kayak pengen mantik gitu kayak applied Ainan applied objectivism applied gitu. Maksudnya kayak dalam percintaan gitu menurut eh Bang Iman ini eh Ainan tuh menentang sacrifice nggak untuk percintaan misalnya kayak we sacrifice to our partner, to our daughter, to our children. Nah itu sih, apakah itu sama voluntarism juga? I mean like exchange apa gitu, ada pertukaran apa gitu dari Ainan itu. Itu yang Oke, pertama. Mungkin itu dulu yang pertama deh. oke. Ini share screen-nya di stop aja nggak apa-apa, biar enak kita ngobrolnya, admin. Oke, nah gini. eh Seperti yang udah aku jelaskan di awal tadi ya, objektivism itu menganggap altruisme itu tidak ada, gitu. Jadi manusia secara alamiah gitu nggak akan mau mendahulukan orang lain tanpa dia apa ya mendapatkan benefit gitu yang bisa ia rasakan gitu. Nah, dalam kasus bucin seperti yang Fadel ceritakan dalam skenario bucin ini, misal apa ya, gue dulu pas sekolah apa ya, sebutin-bucin gue tuh ini nabung duit jajan berminggu-minggu buat buat ngajak jalan-jalan pacar gue. Itu itu mungkin banyak yang melihat itu apa namanya altruisme kan, karena seolah-olah aku ingin meng-treat pacarku seperti ratu gitu. Aku senang kalau dia senang bla 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 gitu. Ya, objektivisme ini mengajak kita melihat kembali gitu. Apakah ini benar-benar tidak ada transaksional gitu? Karena ini yang perlu dipahami, transaksional itu bukan sekedar material gitu. Kayak apa? Ah, ini pacar gue ternyata baik banget selama ini. Dia menyayangiku padahal orang tuaku lagi broken home gitu. Dia menggantikan posisi ibuku selama ini. Makanya kayaknya aku mau beliin dia cincin deh gitu. Nah, itu kan transaksional sebetulnya gitu. Kita selama ini kan membayangkan transaksional itu sebagai hal yang negatif dan hanya sekedar material gitu. Padahal enggak. Transaksional itu saat apa ya terjadi eh, apa istilah kayak mutual benefit gitu ya. Dan mutual benefit ini nggak harus setara, nggak harus sama gitu, karena dia nilainya subjektif gitu. Kayak misal itu tadi pacaran ya, saat pas pacarku itu bisa memelukku waktu keluargaku lagi ribut gitu, dan kemudian karena aku merasa sayang, aku merasa menikmati itu, aku membelikan dia cincin senilai 2 juta rupiah gitu. Banyak orang mungkin akan menganggap bucin lu, goblok lu, dan lain-lain karena nggak setara. Ya, balik lagi pada prinsipnya bahwa nilai-nilai apa bagaimana seseorang menilai apa ya tindakan gitu, ya itu subjektif gitu. Ya bisa aja kamu menganggap perlakuan pacar seperti itu tuh apa ya nggak semahal itu karena apa? Misal keluarga kamu nggak broken home gitu, tapi bagi yang broken home misalnya ya beda gitu. Del, bisa nggak sih dipahamin? Ya sih, gue setuju banget ya. I mean like
kalau misalnya untuk misalnya kalau kita nggak sacrifice buat partner kita atau anak kita, sebenarnya kan kita juga merasakan kerugian gitu. Kerugian imaterial, entah kita jadi we don't happy gitu. Mm-mm. Ya gue jadi nggak happy gitu kalau misalnya eh, partner gue atau gue hidup tanpa partner gue, atau kayak anak gue tiba-tiba meninggal, dan itu mungkin akan bertentangan dengan tujuan Ainan itu sendiri gitu. eh Pentingan diri gitu. Oke, oke, sangat menjauh sih Ivan. Hmm, itu jadi emang mungkin apa ya, banyak yang bilang objektivisme ini kejam ya, kayak gitu kan tadi Mbak, masa kita berhubungan pacaran itu transaksional ya. Untuk menjawabnya kita kembali lagi ke materi yang pertama kali aku bacakan ya, bahwa realita itu nggak peduli dengan perasaanmu. Fact don't care about your feeling gitu. Jadi mau kamu membantah, nah, kamu bilang enggak kok, aku pacaran sama dia tulus, nggak berharap apapun, ya berarti kalian nggak pacaran gitu. Karena ketika kamu pacaran, ya kamu pasti dapat sesuatu mutual benefit lah gitu. Entah wujudnya apa gitu. Kalau cuma kamu yang ngasih benefit ke dia, ya nggak tahu lah itu istilahnya apa. Yang pasti bukan pacaran gitu, kan? Bahkan prostitusi misalnya, atau apa sekarang ngetrennya apa sih? Sugar daddy, sugar baby. Itu transaksional semua gitu. Dan kita nggak bisa menyangkal itu gitu. Waduh, banyak kali yang nanya. Mic-mu belum nyala, Raya. Oh, sorry, sorry, sorry. Oke, em, berarti jawaban dari Kak Iman tadi udah menjawab ya pertanyaan dari Kak Fadel. Untuk penyanyi selanjutnya boleh Kak Naila, bisa on mic. Oke, thank you Kak. Sebenarnya aku mau nanya, kayak Kakak bilang kan, kalau misalnya pengorbanan pribadi itu sesuatu tindakan yang irasional dan itu tuh nggak objektif gitu ya. Terus juga kayak tadi Kakak jawab pertanyaannya Kak Fadel, kalau misalnya kayak pacaran itu aja suatu transaksional gitu. Tapi gimana kayak kalau misalnya orang-orang tuh memang pengen aja ngelakuin sesuatu gitu Kak. Kayak misal nih, dia beneran nggak ngerasa terpaksa, dia nggak ada paksaan dari manapun, dan dia memang pengen aja untuk misal kayak ngebantu orang lain. Kayak Kak bilang kan sebenarnya kalau kita nurutin egoisme kita, misalnya kita dengan beli beli cilok tadi yang kayak gitu-gitu ya Kak, itu tuh kan sebenarnya ujungnya kita bantu orang juga. Jadi kita nggak harus yang memang betul-betul ngelakuin sesuatu untuk ngebantu orang gitu. Tapi Kak, kalau misalnya kita memang pengen aja, kayak nggak ada paksaan juga, kayak misalnya ada kok ada bencana nih, ih kasihan lah, kayak bantuin lah, kayak gitu. Itu kan bukan nggak ada paksaan di situ Kak. Dan menurut aku di situ nggak ada transaksional juga, karena banyak orang yang mau ngebantu orang lain tuh tanpa identitasnya mau diketahui, karena dia memang pengen nyumbang aja. Apakah itu salah satu tindakan yang irasional juga? Apakah itu tidak objektif kayak gitu? Itu sih Kak yang mau aku tanya. Kasih Kak. Oke, thank you. Boleh sekalian deh, biar sekali jawab. Yang J, silakan. Beneran nggak? Kecil banget suaramu. Itu ya. Oh, bentar. Nah, kalau sekarang udah. Bentar. Halo, tes tes. Nah, kalau sekarang udah jelas. Better. Oke. Aku coba untuk nanya tentang ini ya, tentang putaran ini kayak filsafat objektivism. Jadi aku tuh pengen nanya, misal kalau kita meyakini sesuatu itu benar, misalnya kita yakin akan sesuatu ini benar gitu. Nah, itu gimana kemudian kita tahu kalau kita itu nggak sedang terjebak dalam eh, bias konfirmasi gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih. Man, ini sorry, aku nggak bisa on cam. Ini lagi di situasi yang memang nggak bisa on cam. Thank you. Oke. Oke. Langsung aku jawab ya buat Naila tadi. Ini pertanyaan yang selalu muncul di setiap acara event-event terkait objektivisme yang aku bikin. Nggak tahu kenapa. Tapi
ini sebenarnya menunjukkan bagaimana struktur masyarakat kita dididik, kita semua dididik oleh masyarakat untuk memahami tindakan-tindakan itu apa ya, tindakan itu dalam ruang hampa gitu loh, bahwa seolah-olah kita bisa aja melakukan sesuatu tanpa maksud dan tujuan untuk diri kita gitu misalnya. Padahal enggak gitu. Misal tadi contoh kita menyumbang korban bencana Sumatera secara anonim gitu, 3 juta, dan kita nggak mau nama kita disebut, dicatat dan lain-lain gitu. Mungkin secara tidak sadar yang kita tangkap, kita pahami, wah aku melakukan ini karena kasihan, pure kasihan. Bagaimana objektivisme menjawab ini? Kan tadi ditegaskan objektivisme nggak percaya sama altruisme gitu kan? Jadi jawabannya, ketika Aetron tuh menolak istilah altruisme itu gitu, bukan tindakan kebaikannya gitu. Namun ini tentu perlu digarisbawahi, tindakan kebaikan ini pasti memiliki motif individual gitu, dan itu nggak bisa disangkal gitu. Misal apa ya? Misal ini deh, tadi nyumbang secara anonim gitu, pasti punya tujuan individual. Kalau beragama misalnya ya pengen dapat pahala, bisa jadi. Percaya karma misalnya ya biar nanti gue dibantu kalau ada bencana. Atau ketiga, ini tuh yang sering disebut sebagai altruisme, itu sebetulnya itu tuh aktualisasi nilai gitu. Jadi aktualisasi nilai ini itu tuh transaksional gitu. Kayak kita menyumbang itu bukan karena kita duit gue banyak gue kasih gitu. Enggak, tapi ini tuh aktualisasi nilai gitu. Kayak misalnya Naila percaya sama humanisme gitu, bahwa atau kasihan, bahkan ekspresi kasihan itu tuh sebenarnya udah bentuk ini ekspresi nilai, dan ekspresi nilai itu rasional gitu, karena terjadi apa ya, kamu mendapatkan sesuatu lah dari situ gitu, dan itu nggak harus material, itu bisa aja kamu merasa puas, kamu bisa aja merasa korban sekarang setidaknya bisa makan Indomie gitu ya, itu aktualisasi nilai gitu. Dan itu ada di buku Ayn tuh ada nulis esai judulnya The Virtue of Selfishness gitu. Apa ya, tindakan-tindakan seperti itu itu tuh sebenarnya menjadi cerminan gitu, cerminan dari nilai-nilai yang kamu terapkan, yang kamu pahami, yang kamu pahami gitu. Jadi misal kamu nyumbang tanpa secara anon itu bukan nggak bisa disebut sebagai pure tanpa ada maksud pribadi. Ada, yaitu sejelek-jelek, serendah, sekecil-kecilnya nilai transaksinya adalah itu sebagai bentuk ekspresi nilai gitu dari yang kamu percaya gitu. Kalau J tadi kan bagaimana kita menentukan kebenaran ya dalam untuk tidak terjebak bias konfirmasi. Bias konfirmasi gitu. Jadi semua filsuf di dunia gitu menciptakan beratus-ratus aliran filsafat, itu sebenarnya tujuannya satu, untuk menemukan kebenaran gitu kan. Nah, tapi balik lagi, kebenaran ini seperti apa? Karena manusia betul punya bias konfirmasi kebenaran tadi ya, bahwa misalnya yang beragama Muslim misalnya, tentu ketika ditanya manusia pertama siapa, ya maybe mayoritas akan bilang Nabi Adam gitu, teori evolusi salah gitu. Dan sebaliknya yang ateis maybe itu akan bilang enggak, kita berevolusi kok gitu. Ya, and that's valid gitu. Itu bukan kesalahan yang perlu dihukum gitu. Tapi bagaimana cara menentukan kebenarannya, ya pakai pendekatan materialistik ya, bahwa itu bisa dibuktikan aja gitu. Misal kita berdiskusi soal siapa manusia pertama, ya udah silakan adu pembuktian gitu. Oh, ternyata kelompok evolusi ini punya banyak bukti, banyak fosil, banyak catatan bukti lukisan di gua, banyak jejak arkeologis. Sedangkan misalnya yang penganut agama A itu nggak bisa membuktikan siapa manusia pertama secara material selain daripada kitab sucinya dia misalnya. Ya dari situ kan sebenarnya kita bisa
mengetahui kebenaran yang mana. Dan kemudian soal apakah misal penganut agama A akan menerima kebenaran itu atau tidak, ya itu udah urusan lain gitu. Itu silahkan kamu menolak realita yang ada, tapi konsekuensinya ya kamu sendiri yang akan nanggung, karena itu tadi fact don't cares about your feelings gitu. Oke, gimana nih udah menjawab banget belum pertanyaan? Udah menjawab banget belum gini? Pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak. Oh, ini ada dari Kak Claudia. Oke, aku bacain ya. Sorry, ini apa? Setahu aku juga untuk kebenaran sendiri di dunia ini gak ada yang absolut. Kebenaran yang ditemui sama manusia juga relatif, cuma mendekati kebenaran karena sejauh itu hal yang ditemukan itu gak menutup ada kebenaran lain beyond that. Dan untuk kebenaran yang mutlak itu gak ada. Oh ya, Kak Claudia nambahin doang. Thank you Kak Claudia. Untuk yang lain kalau masih ada pertanyaan boleh ya. Boleh raise hand atau kirim via chat juga. Eh, Kak Iman masih off mic, sorry. Oke, oh ya. Oke, Eh, Claudia, itu bener apa? Maksudnya aku tahu kamu nambahin doang ya. Jadi aku mau merespon aja bahwa eh, ini tuh kutu apa ya? Perdebatan lain ya dalam filsafat tadi soal relativisme atau objektivisme. Relativisme bilang kan kebenaran itu nggak ada, semuanya tergantung perspektif dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya kalau kita menjawab orang-orang yang begini, yang bilang kebenaran itu nggak ada, itu gampang sebenarnya. Tinggal suruh dia nginjek kotoran kucing aja. Kira-kira dia bau apa enggak? Ya, kalau dia bau ya udah, berarti dia nggak bisa bilang kebenaran itu nggak ada, karena ya itu bisa kamu rasakan konsekuensinya gitu. Jadi tapi tentu tadi kalau Claudia konteksnya menjawab soal yang bisa ditemukan itu nggak ada yang absolut. Mungkin hanya mendekati kebenaran. Ini itu berangkat dari pemahaman. Kalau salah silahkan dikoreksi. Tapi biasanya orang yang meyakini kebenaran absolut itu nggak ada, dan yang kebenaran yang ada itu hanya mendekati kebenaran gitu. Itu orang-orang yang berpikir hanya karena manusia belum atau tidak mengetahui sesuatu, berarti sesuatu itu belum tentu benar dan salah gitu. Itu tuh bentuk cara berpikir ya, dan nggak salah, silahkan berpikir seperti itu. Tapi at the end gitu, realita itu akan tetap ada gitu, walaupun mungkin misal tadi soal evolusi gitu, misal ya contoh evolusi itu, apakah manusia sudah mengetahui 100% evolusi? Ya belum gitu. Soal bagaimana transisi evolusionernya dari apa itu kadal laut yang kemudian jadi makhluk darat pertama itu kan malah banyak saintis belum tahu gitu kan, soal bagaimana itu terjadi, fosil apa pembuktiannya seperti apa. Tapi eh, kita menemukan banyak bukti bahwa misal ada jejak-jejak arkeologisnya gitu. Itu mungkin yang disebut sebagai partial partial apa namanya kebenaran parsial, partial truth gitu. Tapi hanya karena kita sampai detik ini baru memahami secara parsial, bukan berarti kebenaran kebenaran absolut itu tidak ada gitu loh. Jadi kayak aku rasa itu malah bikin nambah pusing sih. Jadi ya udah itu aja. Ini agak pusing sih memang karena untuk mendebatkan kebenaran. Sama ini deh, aku nemu contoh bagus. Benua Amerika, teman-teman silahkan membayangkan diri menjadi orang Eropa di era penjajahan ya, orang Inggris atau Spanyol atau Portugis or whatever. Mereka nggak tahu bahwa ada benua Amerika gitu. Jadi mereka taunya cuma benua itu cuma ada Asia,
Afrika, Eropa gitu. Benua Amerika nggak ada yang tahu gitu. Tapi apakah ketika orang-orang Eropa ini tidak mengetahui keberadaan benua Amerika itu menjadi tidak ada? Ya enggak dong, kan? Benua Amerika tetap ada di laut situ, di laut Atlantik itu dia tetap di sana, nggak kemana-mana gitu. Yang berubah adalah pengetahuan manusia gitu, bukan kebenarannya. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud partial truth itu lebih tepatnya disebut sebagai partial knowledge gitu. Soal kita baru mengetahuinya secara parsial gitu. Eh, Jadi kebenarannya itu tetap absolut gitu. Hanya saja sebagai manusia dengan segala macam keterbatasan kita, kita baru mengetahuinya secara parsial gitu. Kurasa itu jawaban yang lebih mudah untuk dipahami daripada sebelumnya. Oke, gimana Kak Claudia? Apakah menjelaskan jawaban dari Kak Iman? Sangat menjelaskan sih. Mungkin itu sih yang aku salah pahamin tentang partial truth itu. Karena kebenaran yang dimaksud ini sebenarnya aku baca di filsafat metafisik sih sebenarnya karena manusia tuh nggak bisa tahu 100% realita kan. Yang kita tahu kayak cuman sejauh pengamatan kita aja gitu. Tapi sebenarnya realita itu tetap ada itu maksudnya. Ya mungkin istilah partial truth sih sebenarnya aku yang baru tahu. Thank you Kak Iman. Yup, Clear betul. sih clear. Nah, itu menarik ya sebenarnya kan, karena sering banget argumen itu memang sering digunakan ya. Kayak kita kan kita belum mengetahui terutama kalau konteksnya kritik misal terhadap ateisme itu kan sering banget dikritik. Kita kan baru tahu laut 2%, 10% ya. Ya, itu yang kita ketahui, tapi bukan berarti kalau kita nggak tahu realita objektifnya itu jadi nggak ada gitu. Wah, narsis banget kamu. Sakti banget bisa menghilangkan realita hanya karena kamu tidak tahu gitu kan. Mungkin begitu. Apakah ada lagi teman-teman? Mungkin gue mau nanya ke preferensi Bung Iman nih. Bung Iman sendiri kepemilikan ya, terkait kepemilikan, apakah penuhnya individu aja? Apakah ada suatu yang sifatnya itu punya kolektif gitu? Misalnya kayak dikuasai oleh negara gitu, atau lebih preferensinya semuanya udah dibebasin aja gitu? Misalnya kayak yang aset-aset strategis lah, kayak apa ya, emas atau batu bara atau kayak sekarang deh hutan itu. Kalau sekarang kan di Sumatera kan banyak yang menyalahkan kapitalisme ya beberapa kali dan dinikmati mungkin kekayaan yang segelintir orang, sedangkan dampaknya itu, nah ini mungkin ainan apply deh, ini bisa kita aplikasikan, kita refleksikan terkait yang di Sumatera ini banjirnya. Itu kan kayak hutan-hutan tuh ditebangi sih, berdampak pada banyaknya kerugian lah bagi masyarakat Sumatera, sedangkan yang diuntungkan tuh elitnya saja gitu. Nah, menurut Bung Iman gimana tuh? Dua itulah, dua pertanyaan itu. Oke, thank you, Del. Soal apa saja yang lebih baik dikuasai negara itu, mungkin ini pendapatku pribadi gitu ya sebagai yang baca objektivisme. Namun ada beberapa aspek sebenarnya yang menurutku nggak bisa dikelola non negara. Pertama, militer gitu. Mungkin ada Murray Rothbard, banyak pemikir yang bilang kita bisa kok pakai sistem militer swasta gitu, so whatsoever gitu. Dan ada bukunya, ada referensi. Tapi menurutku itu nggak make sense gitu ya, karena itu terlalu besar gitu untuk ditanggung individu gitu. Itu pertama. Selain militer, aku percaya perumahan gitu ya. Perumahan itu idealnya dikelola negara gitu. Walaupun bukan negara secara total, tapi eh, bisa dibagilah secara lebih proporsional. Kenapa? Karena tanah itu kan bukan sesuatu
yang bersifat bisa diciptakan gitu loh. Kayak lahan itu kan segitu terus gitu. Mau ganti rezim jutaan kali, misal pulau itu luasnya 300 hektar sampai kiamat juga 300 hektar kecuali tenggelam pulaunya kan. Jadi itu kan sumber daya terbatas dan sumber-sumber daya terbatas ini memang idealnya ada role pemerintah di situ gitu untuk mencegah ketimpangan yang lebih jauh gitu. Nah, kemudian nyambung ke soal hutan gitu kan, soal lingkungan. Ini kritik yang sering sekali ditimpakan kepada advokat kapitalisme atau pasar bebas. Sekarang aku mau mengajak teman-teman berpikir secara sederhana. Eh, menebang Kalau teman-teman sendirian satu orang tiba-tiba menebang pohon di hutan lindung Sumatera, di penjara apa enggak kira-kira? Ditangkap atau enggak kira-kira? Ya udah, aku aja yang jawab. Ya, mostly bakal ditangkap. Silahkan dicoba kalau nggak percaya. Ya. Tapi kenapa kok bisa ada korporasi yang nebang berapa tuh? Ratusan hektar hutan gitu tanpa ditangkap? Ya berarti di situ tidak ada rule of law. Negara terjadi kronisme, namanya kapitalisme kronis, yaitu ketika korporasi-korporasi itu justru bribing, membayar negara sebagai alat untuk melindungi kepentingan mereka gitu. Jadi ketika eh, kita mau ngomongin ketika banyak orang mengkritik kapitalisme, ngomongin kapitalisme, banyak yang menganggap itu free market itu sama dengan pasar. Berarti gue bebas ngapa-ngapain, boleh dong gue jual budak, jual organ. Ya, enggak juga gitu. That's why kita punya negara gitu, toh. Dan ketika negara gagal menjalankan fungsinya, tidak ada rule of law gitu ya. Berarti yang harusnya kita pertanyakan itu bukan korporasinya tapi negaranya. Sebut aja apa Ciputra atau apalah perusahaan-perusahaan gede gitu yang tukang nebang hutan. Terus jadi bencana. Orang-orang itu pasti nuntutnya eh, tuntut korporasi ini karena menebang hutan ilegal bla bla bla. Padahal kalau teman-teman cek, biasanya perubahan konversi lahan ini terjadi lewat mekanisme namanya konsensi lahan. Tanah yang dikuasai negara diberikan kepada korporasi untuk diolah. Gitu. Jadi siapa yang salah di sini? Ya, kalau menurutku negaranya, negara kan bisa aja dia menjaga hutan itu dengan tidak memberikan konsensi kepada perusahaan. Atau kalau ini mungkin kasusnya jarang terjadi ya. Tapi kalaupun ada, tiba-tiba ada perusahaan bisa nebang 100 hektar semalam tanpa ketahuan. Ya, tangkap direkturnya, tangkap operatornya. Selesai masalah. Dan akarnya balik lagi ke negara, Del. Gitu. Karena sekuat-kuatnya korporasi, pada akhirnya kalau rule of law-nya tegak gitu, ya korporasi akan tunduk juga. Wah, mantap nih, Bung Iman. Bisa nih ya, mendebunking apa isu-isu. Oke, mungkin satu menjawab ya dari saya. Thank you. Oke, buat teman-teman yang lain masih ada pertanyaan lagi nggak ini? Boleh di kolom chat, boleh raise hand juga. Kalau udah aman, boleh reaction dong guys, kasih jempol atau apa kayak gitu. Alright. Oke, jadi kalau gitu aku tutup ya sesi diskusi kali ini dalam 3, 2, 1. Oke, baik, Nggak, nggak terasa nggak nih. foto Ya, dulu baik. nggak sih? Sorry. Kira kamu foto dulu nggak sih? Kukira kamu tadi Oh, langsung end zoom-nya. Sorry. nggak mau kasih closing remarks dikit ya. Habis itu baru kita foto. Oke, baik, gak terasa nih udah sampai pada penghujung acara. Teman-teman, pada sesi kali ini aku bisa tarik benang yang merah bahwa hidup manusia itu bertumpu pada akal. Tadi ada quote yang aku suka banget, di mana kayak realita, di mana tuh quote-nya itu tulisannya gini, di mana realita tuh gak akan berubah hanya karena kita nggak suka. Tadi Kak
Iman sempat bilang kayak gitu di awal. Jadi juga dapat dijelaskan bahwa berpikir itu bukanlah suatu hal yang otomatis, tapi adalah suatu pilihan yang sadar menuntut kita untuk jujur pada suatu fakta. Nah, dari situlah akan lahir yang disebut dengan etika, di mana etika itu akan mengejar kepentingan diri yang rasional, bukanlah pengorbanan yang buta atau bisa disebut dengan altruism. Di sini kita juga bisa melihat bahwa musuh utama akal adalah paksaan, karena begitu pilihan itu diganti dengan ancaman, maka rasionalitas itu akan hilang. Jadi, gue juga ngucapin makasih banyak kepada Kak Iman yang udah berbagi insight yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Also juga thank you juga pada teman-teman yang udah mau hadir dan aktif selama sesi diskusi tadi. Semoga sesi diskusi tadi membawa perspektif yang lebih baru soal objektivisme ini. Sebelum itu boleh kita aktifin kamera semuanya supaya kita bisa masuk ke sesi dokumentasi. Hmm. Udah on cam semua kah ini? Sorry. Oh ya. Untuk operator boleh dibantu screenshot ya. Aku bakal hitung mundur. Oke. Oke, boleh deh keluarin gaya paling kerennya untuk gini dari Kaiman ada gaya khusus gak buat foto dokumentasi kali ini? Man, ya ada. Bebas deh, bebas. Oh, boleh gaya bebas aja kalau gitu ya. Oke, sesi dokumentasi akan aku pandu dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ya, oke. Thank you teman-teman semuanya udah hadir. And see you di event SFL berikutnya. Thank you and good night. Selamat malam guys.